Teman-teman sekalian, hari ini saya kasih kisi-kisi dulu ya. Kita latihannya seperti apa. Pertama, kita latihan nafas sebentar aja, gitu ya, supaya ada tujuan lah ya. Kita latihan sebentar, bukan full kayak biasanya, hanya untuk yang basic-basicnya aja. Setelah itu, kita akan masuk ke materi yang menurut saya salah satu aplikasi yang penting ya. Nanti teman-teman insya Allah akan dapat manfaat yang dahsyat banget lah dari teknik sederhana seperti ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, yang belum nyiapin alat tulis, kalau bisa sih buku ya, sesuatu yang bukan kertas doang gitu, maksudnya bukan selembar, kalau selembar bisa hilang. Kalau bisa, kalaupun kertas nanti harus disalin lagi gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang hari ini belum nyiapin alat tulis sama buku, sok mangga siapin dulu. Yang sudah siap alat tulisnya, kita latihan dulu sebentar nafas perut ya. Oke. Yuk, atur posisi duduknya. Duduk aja. Nggak usah gimana-gimana gitu ya. Ambil posisi duduk, tegak badannya gitu ya. Fokusin, tangan buka di atas paha seperti biasa gitu. Dengan sangat rileks, teman-teman atur nafas perut dulu ya. Fokus konsentrasi. Perhatikan banget pas narik napasnya, perutnya kembung. Tanpa ditahan, langsung dibuang, perutnya kempes, gitu ya. Kaitkan konsentrasi, fokus, feeling Akang dan Teteh di nafas ini. Atur dengan sebaik mungkin. Ya, saya ulangi lagi, kalau teman-teman belum nyiapin alat tulis, kalau bisa sih buku, bukan selembar aja. Dan alat tulisnya bebas sih, mau pensil, mau bolpen, boleh. Spidol juga nggak apa-apa. Siapkan dulu. Ya, sementara yang sudah siap, atur nafas perutnya. Ntar saya cek dulu ya. Oke. Oke, bagus. Nafas yang terbaik ya. Nafas yang terbaik. Buang sampai habis, buang sampai habis. Oke. Ya. Oke, nice, bagus. Oh, banyak juga nih. Bagus. Oke. Ya, fokus konsentrasi ya. Sambil teman-teman berdoa dulu, mari kita mulai latihan ini. Semoga latihan ini terhitung ibadah dan dapat bermanfaat. Fokus, konsentrasi, niatkan seperti itu. Atur nafas perutnya. Ya, latihan kita nafasnya cuma 10 menitan lah. Ya, fokusin banget. Rasain di kedua belah telapak tangan, energinya. Rasain energi di kedua belah telapak tangan. Makin dipelani nafasnya. Kang, saya belum tahu nafas perut. Gak apa-apa, nafas biasa aja, it's okay kok. Ya, fokus. Yang penting fokus, ikutin aja. Oke, masih. Rasakan seluruh tubuh teman-teman dari kepala sampai ke kaki, kayak di scan gitu, kayak apa? Diperasain dari kepala, pundak, ke bawah sampai ke kaki, dan kalau udah kerasa, rasain ke seluruh tubuhnya. Mumpung sekarang juga kayaknya lagi bulan purnama ya. Saya tadi ngecek bulannya lumayan sekalian lah. Oke, fokus. Yuk. Yang baru gabung langsung aja. Oke. Napas perut ya. Rasain sekeliling tubuh teman-teman. Kalau hawanya dingin, di luar sih Orsuke ya, karena kayaknya memang cenderung dingin sih hari ini. Oke. Fokus konsentrasi, ubah ke nafas dada. Tarik perlahan, dadanya kembungin. Tahan dulu. Buang lewat mulut sampai benar-benar habis. Baru boleh tarik. Sadar, hadir, fokus. Ya. Hari ini latihan nafasnya cuma sekitar 10 menit. Setelah itu kita akan masuk ke aplikasi yang menurut saya udah siap lah kita buat ini gitu ya. Sederhana kok. Fokus, habis dulu baru boleh tarik ya.
karena kita nggak akan lama latihan nafasnya, maksimalkan di setiap nafas. Fokus. Oke. Rasakan seluruh tubuh teman-teman. Perbaiki posisi duduknya sampai tulang punggungnya kerasa. Tegakin sampai tulang punggungnya kerasa. Oke, good. Terus, bagus. Makin rileks, makin bagus. Habis. Oke. Santai, fokus. Oke. Gerakan standar seperti biasa, cuman tarik ke dada, dorong ke depan ya. Gitu doang. Habis banget, tarik lagi ke dada, dorong ke depan. Ya, oke. Siap-siap. Mulai masing-masing dalam 3, 2, yang terbaik, mulai masing-masing. Tarik ke dada, makin pelan makin bagus ya. Kita nggak akan capek-capek banget gimana, yang penting dirasain. Tok, gitu. Full dirasain. Sinkronin, pas habis, pas di ujung. Ya. Karena ini mungkin kita nggak akan ngerasain tolakan saya biasa apa, nggak ngerasain dipekain banget. Jadi harusnya sih nggak apa, tolakannya mungkin nggak sekuat biasanya, it's okay gitu ya. Habis banget tarik lagi das gitu. Lebih ngerasain alirannya sih kayak latihan TM sih sebenarnya. Nah, sok itu dulu sebentar. Posisi tegak masih, tulang punggungnya dirasain juga. Dinikmati senikmat mungkin ya. Kita atur nafas tetap sampai habis. Nggak usah terlalu peka, jadi nggak akan berat-berat banget. Tapi nikmati si alirannya. Jadi kita kayak masuk ke kolam cuman seleher gitu. Pas kita bergerak tuh kerasa. Si air-air sekeliling tubuhnya kerasa. Ya, sedikit aja bentar. Terus ya. Makin lambat makin bagus. Konsentrasi pertahankan sebaik mungkin. Buang nafas sampai habis. Sebentar, yuk. Oke, ya. Nice. Dikit lagi. Terus saya cek dulu satu-satu. Cek satu-satu ya. Terus boleh bagus. Yes, terus. Oke. Ya, santai ya. Walaupun teman-teman baru gabung, belum tahu apa nafas, belum tahu apa, bisa kok. Bisa kok. Yuk. Yang penting ikutin ya. Kan saya bener-bener nggak tahu nafasnya. Ya udah nafas biasa aja. Yang penting buangnya sampai habis, dirasain. Bayangin kita dalam kolam, airnya seleher, pas buang gitu kita ngerasain sih gimana sih si air itu kedorong gitu ya kalau dalam kolam kan gitu. Gitu. Oke, bagus. Yes, sedikit lagi. Ya, satu gerakan tambahan habis ini selesaikan dulu, terusin dulu, bukan selesaikan, terusin dulu. Oke. Pas buang sampai depan habis, tarik berikutnya samping dada lagi, tahan, buang atas. Gitu, set, gitu ya. Sampai habis, tarik lagi dada, buang depan. Ya, cuman depan sama atas. Dirasain banget ya. Posisi badan tetap tegak, rasain terus sih tulang punggungnya. Yuk, main perasaan, main dirasain banget. Awalnya mungkin kagok karena ganti gerakan, tapi 2 atau 3 kali nanti kerasa polanya. Dinikmati, kuncinya dinikmati. Ya, ini bukan nyari berat seperti biasanya ya. Dinikmati. Ya, set. Kalau udah ke atas, habis, tarik lagi ke dada, set. Yuk Kang Alfian, tarik lagi ke dada sini. Tahan dulu, buang lagi depan. Des. Habis banget. Tarik lagi dada. Tahan, buang atas. Habis banget.
Gitu aja, diulang-ulang. Udah bagus kok. Terus, oke, sambil dirasain sekeliling tubuhnya. Sambil dirasain sekeliling tubuhnya. Kang ngerasain sekeliling tubuh tuh kayak gimana? Niatin aja. Ngerasain sekeliling tubuh teman-teman. Oke, bagus. Iya. Terus, bagus. Ya, saya ngecek kok. Ngecek ya. Saya ngecekin satu-satu. Yuk. Terus, yes, bagus. Nice, bagus ini. Halaman ini bagus. Udah bagus, Kang Hadian. Bagus. Terus, Kang Ahmad Tirto. Terus. Kang Usep nggak usah terlalu powerful. Kurangin dikit. Main hits. Terus, Bu Lili udah oke. Pak Sony oke. Terus, yuk. Yes. Amazing, bagus. Wah, udah bagus semua ini. Terus ini ya, dikit lagi aja. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Oke. Ya, looks good. Oke. Masing-masing 2 kali lagi, 2 kali ke depan dan 2 kali ke atas. Terus tangannya taruh atas paha lagi. 2 kali depan, ya. Berarti 2 seri ya. Depan, atas. Konsentrasi, tangannya taruh atas paha lagi. Ya, depan, atas. Terus tangan taruh atas paha lagi. Fokus, konsentrasi. Tegakin lagi badannya. Oke, yakin aja. Oke, udah gitu ya. Tangannya taruh atas paha, konsentrasi, masih nafas dada, tegakin badan. Full. Oke. Yakin. Ya. Kalau udah 2 kali, 2 seri, tangannya taruh atas paha. Set, fokus, konsentrasi, tegakin badannya. Ya. Sekarang teman-teman, pikiran perasaan teman-teman fokusin di kepala bagian belakang. Ya, nggak usah gini-gini. Pokoknya daerah sini, ya. Di daerah sini gitu ya. Dengan tetap posisi begini, teman-teman rasain di bagian situ. Niatin energinya ke situ. So, nanti dia lewat sih tulang punggung tadi set kayak ngumpul, kayak tulang punggung tuh kayak kabel gitu, naik ke atas, wood. Nah, kepalanya kayak bersinar gitu. Kalau lampu mah bersinar lah gitu. Dirasain aja. Tarik, tahan, dan buang, rasakan di kepala bagian belakang tadi sebentar aja. Ya, nggak sampai 5 menit, kok nggak akan sampai. Masih. Terus. Terus masih. Rasakan kedua belah telapaknya, itu akan ada bola. Bola itu muter, nyerap energi dari telapak tangan, dia nyedot, terus ngumpulin terus ke kepala. Jadi kayak nyerap di tangan, dikumpulin di kepala. Gitu ya. Masih. Dikit lagi. Dikit lagi. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dikit lagi ya, tahan sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, ya.
Telapak tangan dibuka di atas paha kan tadi ya. Dah, biasa lagi. Nah, biasa lagi. Oke. Ya, energinya bakal stay di situ, biarin aja dulu sebentar ya. Oke. Saya mau sampaikan beberapa hal ya. Konsep utamanya gini. Teman-teman mau sambil ngatur nafas boleh, sambil biasa juga boleh. Gitu ya. Sambil ngerasain di sini boleh, enggak pun enggak apa-apa ya. Teman-teman sekalian, yang namanya energi kita itu kendalinya adalah di pola pikir gitu ya, pembayangan. Kalau kita ngebayangin energinya berputar, maka dia akan berputar. Ngumpul berarti ngumpul gitu ya. Kalau energinya dibuat misalkan untuk pengobatan lambung, dengan niat pengobatan lambung aja dia udah ngebentuk frekuensi yang memang buat pengobatan lambung. Jadi energi kita itu, baik tenaga dalamnya, hasil olah nafas maupun metafisiknya itu sangat-sangat responsif terhadap niat kita. Itu konsep pertama. Jadi energi ini bergantung sama si niat kita. Makanya kita ketika misalkan terapi atau misalkan kita sedang berlatih, gimana sih supaya energi itu ngalir ke telapak tangan? Ya kita bayangin dia ke telapak tangan. Awalnya membayangkan, sehingga dia nanti jalan ke sana, lama-lama dia kan jalannya jadi banyak gitu ya, jadi tebel gitu. Sehingga nanti akan terasa. Sama seperti ketika kita ngedorong gini, awalnya si tolakan kerasanya sedikit misalkan ya. Tapi karena kita fokus, nanti dia akan kerasanya makin nyata. Dan emang bener kerasa nyata. Buktinya apa? Kalau teman-teman udah mulai terapi, teman-teman bakal ngeliat bukti langsung dari si energi ini. Kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang ya, kita nggak pakai olah nafas, nggak pakai apa, sekedar niatin, nempel, itu works gitu ya. Mau jarak jauh, mau jarak dekat, dia works. Jadi kalau teman-teman yang sudah terjun menerapi, pasti udah lihat hasil dari kerja energi ini. Nah, hari ini saya mau sampaikan satu teknik yang saya baru ingat ya, kemarin tadi diskusi banget sama Kang Lutfi. Dulu kita belajar begini nih. Nah, ini yang saya pengen coba sampaikan lagi. Semoga ini berguna. Nah, apa sih teknik yang saya mau ajarin adalah teknik bukan afirmasi ya. Gini, ketika kita ngebayangin sesuatu, energi itu langsung merespon. Saya niatin energinya warna merah, dia jadi merah. Jadi niatin biru, jadi biru begitu. Pengobatan A jadi pengobatan A. Nah, sehingga yang celakanya adalah, bukan celakanya, kalau kita misalkan kita ketemu sama orang, terus kita bilang, ini orang nggak enak banget, celaka deh, gitu, misalnya gitu ya. Itu energi kita udah langsung respon kayak gitu sebetulnya. Nah, itu kalau yang jelek. Makanya kalau ketika, dan sebaliknya pun sama, kalau kita ketemu orang, terus kita senyum, terus kita doain orang ini, misalkan sukses, mudah, dan teman-temannya, itu pun works gitu ya. Energinya akan bergerak, berusaha ke arah sana. Nah, yang hari ini saya mau sampaikan adalah Akang dan Teteh, karena kita adalah orang-orang yang sudah belajar energi, maka tentunya energi ini, tanda kutip kekuatannya, beda dong sama yang nggak dilatih. Artinya dia lebih responsif, kedua lebih powerful. Nah, ini yang mau saya sampaikan, gimana sih cara kita menggunakan energi ini, bukan buat terapi, karena terapi mah udah biasa, tapi gimana buat amplify doa lah gitu ya, amplifiernya doa gitu. Gimana sih kita memanfaatkan energi ini untuk amplifier apa ya, menguatkan doa lah kira-kira gitu. Nah, Allah itu bilang bahwa kalau kita ingin sesuatu, minta sesuatu, doa pasti dikabulkan kan gitu ya. Nah, mekanismenya kayak gimana doa itu dikabulkan? Sebetulnya menurut saya pribadi ya, ketika kita berdoa menginginkan sesuatu, mungkin nggak minta ya, mungkin nggak nyuruh gitu ya, pasti nggak boleh nyuruh kan. Nah, ketika kita minta sesuatu, kita tuh kan kebayang nih, saya ingin seperti apa. Nah, energi inilah yang akan keluar, menyampaikan gitu ya, karena kita juga udah latihan, berarti kekuatannya berkali-kali lipat dari yang biasa mewujudkan itu gitu. Nah, ini konsepnya sederhana seperti itu. Kalau kita ingin sesuatu, jelas ngebayanginnya, maka energi akan berusaha ke sana, gitu. Secara otomatis, kita latihan atau enggak, begitu.
Tapi kalau kita latihan, lebih powerful. Nah, saya pengen kita eksperimen hari ini, setiap 2 minggu sekali, kita akan cek progresnya, seperti apa sih kekuatan dari si energi ini ngebantu percepatan doa lah kira-kira. Nah, caranya gimana? Nah, nanti sekarang teman-teman ambil si buku sama alat tulisnya, gitu ya. Simple. Kalau bukunya baru, berarti halaman lama, atau buku bekas pun nggak apa-apa, gitu ya. Saya minta teman-teman nulis angka 1 sampai 5 di setiap barisnya ya. Baris 1, angka 1, 2, 3, 4, 5, gitu, sampai 5. Mau dikasih jarak boleh, nggak pun nggak apa-apa, gitu ya. 5 aja dulu. Ya, jelas ya? Oke, ikutin aja dulu. Ini akan ngebantu kita buat. Oke. Nah, energi kan pasti ngerespon nih tentang apapun yang kita bayangkan masalah. Atau misalkan tentang apapun yang kita inginkan. Tapi masalahnya kadang-kadang kitanya sendiri nggak tahu apa yang kita inginkan. Saya pengen hidup bahagia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagianya kayak gimana? Kehidupan yang ini yang kayak seperti apa? Sama kayak kita nerapi, saya pengen ngobatin tapi nggak tahu keluhannya apa. Jadi energinya nggak fokus gitu ya. Maka ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia yang baik itu seperti apa? Itu yang akan kita jelaskan hari ini, perjelas supaya ketika kita berdoa, definisinya apa sih, itu terukur gitu ya, terlihat dengan kebayang dengan jelas. Maka saya minta sekarang teman-teman nggak usah banyak mikir gitu ya, dari angka 1 sampai 5 tulisin kira-kira apa sih yang Akang dan Teteh inginkan. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah 5 halaman gitu, satu aja. Saya ingin misalkan, nah rule-nya adalah terukur dan ada tanggalnya. Bulan apa, misalkan saya ingin 2 bulan lagi bisa lunas cicilan misalkan, atau misalkan 2 bulan lagi saya bisa nerapi 5 orang atau berapa gitu ya. Jelas ya? So, dari 1 sampai 5 tentang apapun ya, tulis aja dulu 1 sampai 5 apa sih yang Akang dan Teteh inginkan. Ayo tulis aja, kan nggak susah ya. Itu bagian dari latihan. Saya yakin sebulan yang akan datang kita akan melihat harapannya ya, melihat banyak hal yang menarik gitu. Nah, ini sengaja belum saya buka mic-nya, nanti akan ada open mic gitu ya. 1 sampai 5, yakin, nggak usah malu, nggak usah dinilai, wah ini nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Coba tuliskan apa sih yang Akang dan Teteh inginkan. 5 hal pertama ya. Nggak usah yang gede-gede, yang gede juga nggak apa-apa. Tapi nggak harus mikir gimana-gimana. Yang penting apa yang terlintas tulis, ya. Usahakan kasih time frame waktu, misalkan tahun 2021 saya akan menikah gitu ya, atau apa gitu ya. Bebas apa aja ya, mau tentang keluarga, kesehatan, mau tetangga, sosial gitu ya, mau tentang apapun, finansial mungkin, apapun. Atau saya pengen apa ya, kenal 20 orang baru dalam 1 bulan ini gitu ya, apapun. 5 ya, 5-5-nya keisi. Kalau 5 nggak keisi, kalau Akang dan Teteh kesulitan 5, berarti bingung juga nih. Loh, kita nggak tahu apa yang kita inginkan. Wajar kalau percepatan doanya bingung juga, ini mana yang mau dieksekusi kan, kita aja nggak tahu kan gitu ya. Jadi paksakan 5 ini terisi dengan jelas. Waktunya kasih. Jangan dipikirin, oh ini nggak mungkin, nggak, jangan gitu. Pokoknya tulis aja. Tulis aja dulu. Silahkan. Bagus. Oke ya. Dengan sepenuh hati, yakin, oke, saya mau ini gitu ya. Tulis aja dulu. Sepenuh hati ya. Sepenuh hati. Sejujur-jujurnya yang diinginkan, tuliskan. Yang diinginkan, tuliskan. Saya ingin 2021 kesehatan saya prima gitu ya. Masuk 2022 saya bisa umroh lagi gitu, atau apalah gitu ya. Yang teman-teman benar-benar ingin. Ya. Oke. Nice. Oke. Wah, Kang Wahid udah senyum-senyum, udah selesai ini. Biasanya banyak keinginan Kang Wahid ya. Saya bulan depan ngimplengnya jalan, simpel-simpel gitu juga bisa kan gitu ya.
Oke. Atau oke. Kalau udah tulis lagi 5 berarti 5 tadi 6 sampai 10 berarti. 6 sampai 10 tulis lagi 6 7 8 9 10 isi lagi. Isi lagi sama apa yang teman-teman inginkan. Ini tekniknya memang begitu. Jadi kita maksain kita berpikir sebetulnya apa sih yang kita ingin. Ya. Kalau udah ngerasa udah mentok, sebetulnya kita masih bisa ngedouble sebetulnya. Tulis lagi 6 sampai 10. Yuk, bisa sok. Nggak usah absurd juga nggak apa-apa. Maksudnya yang mungkin teman-teman sekarang sangka oh ini nggak mungkin, tulis aja dulu. Saya terpilih menjadi anggota dewan gitu mungkin atau apa gitu ya, bisa. Atau sesimpel mungkin misalkan minggu ini ada yang nganterin bubur kacang gitu, mungkin it works. Itu juga termasuk keinginan yang simple, bisa gitu ya, bisa teman-teman tulis. Atau handphone baru, kalau pengen handphone baru ya apalah gitu ya, tulis aja dulu ya. Ini proses kita menyadari apa sih yang kita ingin, sehingga nanti kita jelas energinya ngejarnya kemana, ngebantunya kemana. Oke. Oke, masih santai aja, santai aja. Tuliskan gitu ya. Ya Allah, tulisan tangan saya ternyata terlalu banyak pegang keyboard. Tulisannya kok nggak kebaca gini gitu ya. Itu mas saya. Kadang-kadang kalau lihat tulisan sendiri sedih gitu. Abstrak. Sok enggak. Ini cuma teman-teman yang tahu kok. Hari ini kan yang latihan sendirian ya, mungkin banyak sendirian. Cuman kita yang tahu kok. Cuman rahasia teman-teman dan Allah gitu ya yang tahu. Jadi nggak usah khawatir. Seabsurd apa. Saya pengen dong, misalkan tahun depan bisa naik pangkat gitu mungkin gitu ya. Dapat promosi kah, dapat bonus kah. Atau pengen ngajak minggu ini bisa ngajak jalan-jalan. Sesimpel itu pun works gitu ya. Oke. Sampai 10-10-nya terisi. Keinginan yang sederhana, yang boleh sederhana, boleh besar, sama-sama aja, yang penting itu wish gitu ya. Oke. Jangan lupa dicek ada time frame, ada waktunya kira-kira kapan gitu pengennya gitu ya. Minggu ini saya pengen gini deh, minggu depan pengen gini. Oke. Pastikan ya, sambil di search lagi dari nomor 1 sampai nomor 10 itu kalimatnya positif semua. Contoh misalkan, saya ingin tidak dipecat, itu kalau tidak dipecat itu kan kalimat negatif ya. Rubah, saya ingin bekerja dengan gembira gitu ya, atau bekerja hingga pensiun atau gimana gitu ya. Jadi ubah kalimatnya dia yang positif. Pastiin itu jangan salah, soalnya otak kita itu tidak bisa memproses kata tidak gitu ya. Harus, jadi afirmasinya harus kalimat positif. Coba dicek lagi. Misalkan apa ya? Saya ingin tahun ini tidak terkena COVID misalkan. Nggak boleh nulis gitu tuh. Saya nulisnya adalah saya ingin tahun ini apa? Terbebas dari COVID, atau tahun ini sehat gitu ya, tidak kurang suatu apa gitu ya, pokoknya yang positif berkelimpahan gitu ya. Spesifik, kalau bisa spesifik. Kalau yang kira-kira kita bilang saya ingin hidup berkelimpahan tuh maksudnya apa? Oh, misalkan saya ingin tabungan saya saldonya 20 juta bersih dalam bulan depan misalkan. Nah itu spesifik ya. Positif, spesifik, ada waktunya. Dilihat lagi, 10-10-nya harus positif, spesifik, jelas, dan ada waktunya. Walaupun kelihatannya kayak nggak masuk akal, tulis aja dulu. Ya. Spesifik, jelas gitu. Jadi kalau kita bayangin kalimatnya jelas. Misalkan contoh lagi, misalkan apa ya? Kalau pengen misalkan saya ingin bulan depan ganti handphone. Nah, handphonenya apa? Saya bulan depan ganti Xiaomi Redmi Note 9.
Oh, itu sampai spesifik kayak gitu. Ada spesifik aja. Jadi kalau kita bayangin kejelas. Oh, handphonenya teh OVO A15 misalnya. Kelihatan. Rekening tabungan. Nolnya berapa, mau 100 juta kah atau berapakah, ditulis aja ya, jelas. Jadi kalau kita ngebaca teh, oh ya segitu, jelas. Karena makin jelas kita definisikan, maka energi kita akan makin jelas, tajam untuk membantu ke arah sana. Oke. Oh ya, so kalau kira-kira perlu revisi aja, jangan khawatir. Gak baru sekali kilas mah masih bisa di ya. Oke. Yang udah coba jempolnya ancukin. Kang, saya sudah, Kang. 10 selesai, spesifik, positif, terukur waktu. Spesifik, udah selesai, Kang Hendri? Udah, siap. Oke, good. Saya cek nih. Kang David, udah selesai, Kang David? Oke, ya. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Ini biasanya mulai jadi susah. Tulis 11 sampai 20. Isi lagi. Nah, ini biasanya udah mulai mikir, apa lagi yang saya inginkan gitu ya. Yuk, dikompres, dipikirin bener-bener apa lagi saya ingin. Walaupun dia terlihat remeh, nggak apa-apa. Nggak harus yang saya ingin menjadi, yang nggak usah yang gede-gede juga nggak apa-apa. Yang penting itu benar-benar keinginan teman-teman. Ya. Jadi, pastikan dari 1 sampai 20 ini kalimatnya positif, kalimat positif. Ya. Jadi kalau kita ngebayangin, kebayangnya ya itu. Saya ulang lagi ya. Kalimat positif itu contohnya gini. Daripada bilang saya tidak ingin sakit, maka harusnya kita bilang saya ingin sehat gitu ya. Kalau misalkan tentang finansial, saya ingin, misalkan saya tidak kalau negatif finansial sih jarang sih. Kalau finansial mah jelasin aja pengen rekening berapa gitu, atau misalkan dapat hadiah liburan. Nah, kalau liburan, saya ingin liburan, jelasin liburannya kemana gitu ya, berapa orang yang diajak gitu ya. Makin jelas makin bagus. Kalimat yang positif yang biasanya kejebak tuh di mana ya? Semoga ngerti ya, pokoknya positif aja, jangan sampai terjebak kalimatnya. Oke. Positif, spesifik, ada jangka waktunya. Biasanya udah nulis 20, sampai ke 20-nya rada-rada mikir gitu ya. Ayo, tulis aja dulu. Ya. Yakin tulis. Nanti kita open mic. Kalau teman-teman nanti ada yang bingung, bisa ditanyain pas lagi open mic nanti. Tapi sekarang coba tulisin dulu dengan sepenuh hati apa sih yang teman-teman inginkan, gitu ya. Atau misalkan saya ingin konsisten berlatih, misalkan gitu ya. Atau konsisten saya ingin berat badan saya turun 4 kg dalam 2 minggu. Misalkan gitu ya, itu pun bisa ya, karena jelas ya, turun berat badan jelas, 4 kilogramnya jelas, 2 minggunya udah waktu, udah jelas, sama kayak gitu bisa. Misalkan teman-teman yang lagi kurang fit, saya ingin sehat dari penyakit asam lambung dalam 2 minggu ini, atau manfaat lainnya, contoh misalkan saya ingin tidur lebih nyenyak gitu ya. Saya ingin bisa tidur nyenyak dalam 1 minggu ke depan, gitu ya. Atau misalkan besok saya ingin bisa tidur dengan nyenyak, misalkan. Ya, sesimpel itu pun bisa, gitu ya. Ada Kang Lutfi dan Vinia, ayun-ayunan. Oke. Ini Kang Lutfi, saya buka open mic-nya ya Kang Lutfi ya, biar Kang Lutfi bisa ngomong nih. Soalnya ide berdua nih, karena kita ingat banget ini works zaman dulu nih. Lutfi mana Lutfi?
Andi mana ya? Ini amazing, ada 55 orang yang ikutan. Semoga bermanfaat buat 55 orang nih. Ya. Mana Kang Lutfi? Sebentar. Terus ya Kang, sampai 20 ya. Gimana ini tadi? So, Kang Lutfi bisa unmute, coba Kang Lutfi. Bisa nggak unmute Kang Lutfi? Tuh, masuk nggak suaranya? Masuk. So, gimana? Tambahin Kang Lutfi, soalnya ini kan ide kita nih. Yo. Ya. Ada. Pakai headset coba. Kedengeran nggak suaranya, Kang? Kedengeran. Oke. Yuk, penuhin 20. Memang awalnya kayak susah, tapi bisa. Ya, kalau emang harus dipaksa ya. Amazingly kita nulis 20 yang jelas aja kadang-kadang susah. Ya, ini menurut saya menarik itu kadang ya kita mengurai ini gitu ya. Bisa sok dicoba aja dulu, dipaksain sampai 20. Ya, jelas, spesifik, positif. Ada waktunya. Kang Lutfi mau nambahin, mangga Kang Lutfi bisa open mic, silahkan. Aduh, apa tuh ya? Udah aku mau. Oke. Apa? Jadi mungkin kurang lebih ya Kang Teteh. Dulu saya pertama kali diajarin senior H itu tahun 2005-2006 lah materi ini tuh. Ada Kang Endri juga tuh saksinya ya. Bareng-bareng kita belajar. Nah, nanti juga Kang Endri boleh di open mic. Jadi alhamdulillah lah, banyak hal yang tercapai gitu ya. Ini saya ajarin dulu ke teman-teman seranting, ke teman-teman luar ranting, ke keluarga juga. Baru keinget lagi, ternyata kemarin-kemarin ketemu sama orang yang punya mimpi wah banget lah, tidak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal. Dulu diajarin bikin beginian, nulis impiannya, nulis sampai 100 ya. Saya teh nulis sampai 100 impian. Itu dia punya berbagai macam cita-cita ya 100 teh. Yang nggak masuk akal juga dia tulis aja. Nah ternyata memang kalau mungkin orang ini ya ketemu saya lagi dalam kondisi udah menonjol ya secara finansial gitu. Dia punya cita-cita dulu, wah banyak banget gitu. Pokoknya kayak nggak masuk akal lah. Sekarang alhamdulillah udah kesampaian gitu. Itu ternyata. Terus banyak banget. Termasuk saya sendiri ingat-ingat lagi. Ternyata yang dulu saya pernah tulis-tulis udah pada kesampaian juga, 80% lah. 80% kesampaian. Gitu. Apa ya? Kalau mau ngomongin tapi jadi kayak bukti nyatanya, tapi kayak material, tapi memang benar. Bukan hanya tulisan, juga diselaraskan sama orang-orang di sekitar, sama istri, sama anak juga. Jadi keinginannya lebih selaras lagi, nanti bisa lebih cepat lagi. Gimana Kang As ya? Kalau ngasih contoh. Atau apa coba yang maksudnya selaras gimana nih coba? Misalkan gini keluarga. Betul. Misalkan libur kemana dalam 4 bulan ke depan. Mungkin ini menyangkut material gitu, tapi itu yang paling gampang banget dicontohin. Misalkan gini, dulu kemarin itu kan saya nggak punya mobil ya, mau motoran 3-an gitu, sama istri sama anak cewek yang barusan 1.
kepanasan, kehujanan gitu. Oh, saya tuh meniatkan saya pengen punya mobil gitu. Pengen punya mobil. Oke gitu. Ya usaha aja sih, ikhtiar ya. Nggak cuma meniatkan, tidak akan mewujud dengan sendirinya jelegedeg gitu hadir di depan dalam 3 hitungan. Enggak ternyata. Jalan terhadap kita punya mobil teh terbuka, mulai kelihatan gitu setelah diniatkan. Tapi kenapa ya kayak belum terwujud aja. Tapi setelah ngobrol-ngobrol ternyata ada tidak selaras, belum selaras. Saya pengen mobil apa, istri pengen mobil apa, gitu. Anak pengen mobil warna apa, ternyata tidak selaras, gitu. Apa namanya? Nyebut unit misalkan ya. Dulu saya belum kepikiran punya mobil expander. Mana mungkin, budget saya waktu itu paling kebelinya juga mobil yang kecil, Ayla atau kayak Kalia gitu. Udah nanya-nanya juga ke Kang Endri. Gimana tuh reviewnya? Oh, udah kayaknya bakal kebelinya itu, oke. Nah, tiba-tiba istri bilang, pengennya mobil yang lega. Yang lega. Oh, oke. Yang lega tuh apa? Lihat-lihat aja kita ke dealer mobil ya. Jangan takut dianggap mimpi juga sih. Waktu belum kekumpul uang, jalan-jalan ke dealer mobil. Si Gano mau beli mobil gitu. Jalan ke dealer Daihatsu, ke dealer Toyota, ke dealer Mitsubishi. Gitu. Jalan aja, udah aja pede lah. Nanya-nanya, memberanikan diri gitu ya, memantaskan diri. Nanya-nanya. Akhirnya istri dapat masukan dari sales. Oh ini Bu, cenah mobilnya banyak colokannya, wow gitu. Terus ada tempat sepatunya, wah cenah. Terus ada juga tempat payung. Jadi fitur-fitur. Nah, dari situ ya udah kita belinya mobil expander aja, cenah kata istri. Emang ada gitu? Ya nggak berapa lama kemudian tahun ini ya, alhamdulillahnya di awal pandemi kita terdampak dan tahun ini alhamdulillah udah kebeli gitu. Sesuai keinginan istri mobil expander, sesuai keinginan anak. Papa beli mobil warna putih ya. Tadinya saya nggak suka loh beneran, saya nggak mau warna putih. Saya pengennya silver atau abu-abu. Tapi ya udahlah, saya ngikut aja lah kata anak, iya doain aja lah. Mudah-mudahan kebeli ya papa mobil warna putih. Kata istri kan pengen mobil expander, enggak saya tolak. Ya udahlah doain aja uangnya ada gitu. Alhamdulillahnya terkumpul, kebeli itu cash gitu. Itu contoh yang apa ya? Yang menurut saya luar biasa sih kemarin-kemarin, nggak nyangka juga gitu. Di tengah pandemi bisa jadi, ada rezeki kayak gitu. Dari niat ke laksana berapa lama? Dari niat ya sebetulnya dari sebelum pandemi juga udah kumpul-kumpul, cuma berasa lambat. Pas pandemi ini ternyata orang-orang tuh pada belanja online gitu. Ya kita juga order ngebludak sih, bisa sampai ratusan pieces apa ya. Wah transaksinya juga gede gitu, nggak nyangka lah. Meningkatnya tuh setahun terakhir pas pandemi. Justru pas pandemi terdampak positif. Usaha saya yang lain juga foto, ternyata genre foto saya tuh pas pandemi laku Kang As. Pas banyak anak sekolah liburan gitu. Itu nggak nyangka banget gitu. Nggak ada tahu dari mana jalannya. Itu setelah menyelaraskan keinginan saya, keinginan istri. Oke, yuk balik ke teman-teman. Oh, berarti teman-teman dari list yang baru 20 nih, dari 20 ini berarti teman-teman perlu diselarasin lagi ya. Misalkan saya ingin beli rumah, berarti ngobrol lagi sama istri sama keluarga, rumahnya yang seperti apa, berapa kamar gitu ya. Betul. Mungkin didefinisin gitu ya, diobrolin gitu. Betul, ya. Kalau udah punya pasangan. Kalau jangan yang belum punya pasangan gimana? Sama orang tuanya aja. Harus kan ada ibu gitu. booster juga itu orang tua loh, doa orang tua bener, doa ibu. Jadi waktu anak bilang papa pengen mobil putih, jangan apa sih usaha lagi kayak begini minta mobil gitu kan, nggak realistis, jangan digituin juga. Iyahin dulu iyahin dulu. Istri bilang papa pengen ini, iya doain aja ada jalannya, ada rezekinya. Gitu. Iya itu yang saat ini gitu ya. Yang sebelumnya juga banyak banget dulu. Zaman diajarin ini. Dulu saya pertama diajarin ini tuh sama Kang Gunadi Wasdal ya, tahun 2005-2006. Sama Kang Endri juga dulu kita suka ke rumahnya. Mungkin Kang Endri boleh open mic juga, mungkin banyak testimoni juga beliau dulu. Bentar ya, saya buka dulu ya. Ini biar ini teman-teman
materi ini katanya dia sebetulnya pengen. Ya, Kang Hendri bisa bisa open mic nih. Ya, terdengar. Udah open semuanya ya. Kalau teman-teman juga lama ya, supaya jelas si listnya. Ya, ini kayak sih draft. Ya, so Kang Hendri. Ya, apa nih? Ngomongin apa nih? Gimana kan? Suaranya nggak kedengeran. Tadi Kang Lutfi cerita nih, Kang Hendri termasuk yang dulu tahun 2005 belajar teknik ini dari Kang Gun ya? Ya, bareng-bareng sih waktu itu. Sama Kang Lutfi dan lain-lain juga. Oke. Ada ini Kang, ada cerita yang berkesannya nih, biar teman-teman kebayang gitu, ini tuh buat apa bikin list begini gitu. Jadi kalau misalnya boleh cerita sih waktu itu sebenarnya nggak langsung ya, kan nggak langsung tentang kita tuh harus bikin list ini dan kemudian kalau misalnya kita ingin punya keinginan tuh berarti caranya harus gimana, nggak begitu juga sih sebenarnya. Semua tuh berproses. Waktu itu tuh kalau nggak salah awalnya adalah ada beberapa buku yang awalnya dikenalin dulu tuh oleh Kang Gunadi sih sebenarnya. Ada beberapa buku saya ingat waktu itu ada The Attractor Factor dari pengarangnya tuh Joe Vitale, terus ada Law of Attraction, The Secret waktu itu. Kalau sekarang mungkin teman-teman kalau misalnya mau lihat lebih gampang di YouTube itu banyak videonya. Sebenarnya sih pada intinya waktu itu kami itu diajarkan mengenai law of attraction, bahwa sebenarnya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita niatkan, mau itu baik ataupun buruk, semesta itu akan berkonspirasi untuk mewujudkannya sebenarnya. Tidak mengenal apakah itu baik, buruk, jahat ataupun apapun itulah pikirannya gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya yang menjadi masalah sebenarnya, karena sebelumnya kan itu teman-teman yang diajarkan ini kan kebanyakan anak HI ya waktu itu HI yang kita belajar energi. Yang benar tadi yang kata Kang As di awal bilang bahwa akan lebih mudah apabila orang-orang yang belajar energi ini menggunakan kemampuan mengolah energi untuk lebih cepat mewujudkan keinginannya gitu kan. Karena energinya beda lah gitu ya. Nah, masalahnya pikiran kita kan kadang tidak terkontrol. Kadang kita pengen sesuatu A gitu, tapi tiba-tiba beberapa detik kemudian kita pengennya B, maka otomatis yang datang bukan A tapi B gitu kan. Malah yang B belum datang kita udah mikir lagi pengen C, akhirnya yang muncul C gitu. Jadi secara acak gitu. Nah, kalau testimoni mah sebenarnya ya banyak sih waktu itu, dari waktu itu mulai dari hal kecil sampai hal besar. Kayak misalnya dulu tuh coba aja waktu itu diajarin dari hal kecil aja. Waktu itu kalau misalnya kita sedang naik kendaraan, entah itu motor atau mobil, coba kita niatkan di pikiran tuh, saya pengen setiap lampu traffic light, setiap lampu merah, saya ingin dapatnya lampu hijau terus. Beberapa kesempatan memang itu kejadian saya itu pergi misalnya dari Dago ke Buah Batu, itu pernah saya sama sekali nggak dapet lampu merah. Kalau saya sih percaya itu memang karena ada bagian dari niat saya yang ikut terwujud juga.
mungkin yang dari kecilnya apa ya, contoh kecilnya sih seperti itu gitu kan. Kemudian saya pikir kalau misalnya yang kecil aja bisa, tentunya ini bisa digunakan juga untuk yang besar juga dong gitu ya. Apa namanya, kemudian setelah itu baru kita diajarkan untuk persis seperti sekarang, kita menulis apa yang kita inginkan secara jelas dan diberi waktunya kapan. Jadi time frame-nya itu jelas. Apakah kita mau besok, lusa, seminggu kemudian, sebulan kemudian, atau setahun kemudian. Semakin jelas apa yang kita inginkan, itu akan lebih mempermudah terwujudnya keinginan kita tersebut. Tapi walaupun maksudnya apa ya? Oh ya, waktu itu sih kami diajarkan kalau misalnya kita punya keinginan, misalnya kita ingin mobil, misalnya mobil Mercy. Saya ingin mobil Mercy tahun bulan Januari 2022 misalnya. Tapi ditambahin tuh belakangnya sebaiknya atau yang lebih baik. Karena ya kembali ke konsepnya bahwa ya kita kan hanya bisa kita hanya bisa merencanakan, tapi sebenarnya yang tahu sebenarnya yang baik untuk kita kan kembali lagi ya Tuhan lah gitu. Siapa tahu sebenarnya yang lebih baik untuk kita tuh bukan mobil Mercy di bulan Januari 2022, mungkin lebih cepat atau mungkin mundur gitu. Jadi kalau misalnya ternyata niat ini ada yang tidak tercapai, jangan berkecil hati. Mungkin ya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita sih gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Kang As dan Kang Lutfi. Wah, siap, thank you nih masukannya. Saya ingat banget nih. zaman dulu dikasih itunya video, belum zaman YouTube dulu, dikasih video terus akhirnya DVD ya, DVD. Iya, itu The Secret. Terus saya jualin tuh DVD. Dasar tukang bisnis orang lain. Oke, thank you Kang Henry. Oke. Sama-sama Kang As. Tadi ya konsepnya saya ulangi lagi ya. Ini kayak sederhana, tapi menurut saya ini penting, dan bagi saya sih udah banyak banget nih yang kejadian gitu ya. Salah satunya saya ke Jepang juga, itu mah nggak diduga banget gitu. Pas saya ingat, oh iya dulu gue pernah niat pengen ke Jepang gitu, dan akhirnya berangkat dengan sangat tidak terduga gitu ya. Oh ya, saya pengen. Sorry, sebelum closing, keingetan Kang Henry tadi. Sorry tadi di awal saya kurang terstruktur. Jadi saya juga jadi keingetan dulu yang disampaikan Kang Gun adalah, ingat ya, apa, siapa, bagaimana, apapun kalian saat ini adalah karena kalian menginginkannya. Oh iya, betul. Oh, jadi apapun yang kalian alami sekarang, gimana pun kondisi kalian, itu tuh kalian yang menariknya, yang membentuknya, yang mendatangkannya, yang mengusahakannya, gitu. Dari situ kayak, ya kalau yang enak-enak sih iya ya, saya akuin. Oh iya betul, itu keinginan saya. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak enak gitu kan? Dibohongin, ditipu, macam-macam gitu, hal-hal yang lain-lain. Itu juga ternyata kalau boleh jujur, kalau diurunut lagi, itu juga karena keputusan-keputusan yang saya ambil. Jadi salah satu poin yang saya dapatkan adalah setiap keputusan, setiap pilihan, setiap keinginan yang kamu ambil, kamu wujudkan itu akan balik lagi kepada diri kamu gitu. Kurang lebih ya yang saya pahami gitu, yang saya pahami seperti itu. Jadi apa kita sekarang itu karena perbuatan, tindakan, keputusan kita di masa lalu. Nah, jadi untuk kedepannya rencanakan kamu pengen jadi apa. Nah, ambillah pilihan, keputusan, tindakan, ucapan, segala hal, pokoknya sesuaikan ke keinginan kamu, ke tujuan kamu itu gitu. Jadi yang paling bertanggung jawab atas hidup kamu adalah kamu sendiri. Kurang lebih gitu sih yang saya pahamin. Jadi jangan nyalahin orang tua, jangan nyalahin temen, jangan nyalahin atasan, jangan nyalahin temen, jangan nyalahin Tuhan gitu. Karena kita punya kebebasan untuk menentukan hidup kita gitu, keputusan-keputusan.
keputusan kita nonton Zoom sekarang, kenapa kita sekarang ketemu semua di sini ada 55 orang, itu karena keputusan kita gitu. Mungkin saya ketemu sama Kang Endri pun keputusan saya di masa lalu di awal zaman kuliah memutuskan datang jam sekian, duduk sebelah-sebelahan ketemu, padahal beda jurusan gitu. Di prospek lah ikut masuk HI gitu. Pendatang dari Cirebon, akhirnya ikut jadi aktivis HI bertahun-tahun kemudian. Itu gara-gara keputusan Kang Endri dan keputusan saya juga untuk memutuskan gitu. Dan itu juga keputusan Kang Endri mau dengerin saya. Kalau dia nggak mau dengerin ya mungkin lewat aja, mungkin hidupnya gimana, saya juga hidupnya gimana, nggak ada singgungan. Mungkin kalau saya tidak memutuskan ikutan HI, tidak akan pernah ketemu sama Kang As dan tidak pernah ketemu sama 54 saudara-saudara seperguruan di sini gitu. Ini juga hasil dari keputusan-keputusan sekecil apapun. Believe it or not, saya juga pernah bikin keputusan gitu. Enggak, itu jadi cerita lagi nih. Enggak lah, tapi intinya ini kisah nyata nih. Karena keputusan saya mengenalkan si A sama si B, akhirnya itu dua orang punya utang miliaran, yang 1 miliaran 100-an juta karena diperkenalkan beres gitu hutangnya. Jadi niat-niat mereka ternyata terwujud gitu. Nah, jadi kita juga keputusan pilihlah keputusan yang kita inginkan gitu, yang menuju hal yang kita inginkan. Kalau kita tidak mengejar hal yang kita inginkan, berarti kita mengejar hal yang orang lain inginkan gitu. Kita lagi mewujudkan keinginan orang lain. Jadi seringkali kita ini menjalani hari-hari autopilot aja. Bangun tidur, ngerjain. Padahal kita sendiri nggak pernah tahu tujuan kita, big picture-nya kita nih pengen apa sih gitu. Jadi kurang lebih dengan belajar niat ini, jadi yang saya tangkap, saya itu lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan saya. Jadi kehidupan saya oke lah, ini saat ini mungkin belum sesuai yang saya inginkan, tapi sebetulnya itu karena keputusan saya di masa lalu. Jadi untuk kedepannya saya harus bertanggung jawab sama kehidupan saya dengan cara memilih, memutuskan, bertindak, berucap, berbuat sesuai tujuan tadi. Jadi tentukanlah tujuan kita gitu. Itu sih yang saya tangkap. Jadi kalau ada hal-hal lain jangan nyalahin orang lain gitu. Ya itu bagian dari keputusan lu sendiri gitu, kurang lebih kayak gitu loh. Dulu diingetin sama Kang Gun. Itu sih saya keingetan tadi kata Kang Henry kayak gitu. Jadi yang paling saya ingat adalah bertanggung jawablah sama keputusan-keputusan kamu gitu. Karena itu akan membentuk diri kamu di masa kini dan di masa depan. Itu sih Kang As tambahannya, baru keingetan barusan. Silahkan. Betul banget. Aduh, jadi gue ingat banyak hal yang benar. Kita sebetulnya udah melalui berbagai macam keilmuan. Pokoknya, saya ingat betul ingat banget. Oke, teman-teman sekalian, saya belum mau closing sih. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh nanyain. Saya mau kasih resume dulu sedikit tentang intinya adalah kita itu sudah dibekali oleh kemampuan, energi yang menurut saya sih udah bisa buat nolong orang lain. Tapi kadang-kadang kita malah lupa bahwa kita mau jadi ini sangat berpengaruh ke kekuatan dobrak si keinginan doa-doa kita gitu ya. Nah, jadi inti dari pelatihan kali ini adalah saya ingin menyadarkan bahwa kita harus sadar terhadap niat-niat kita sekecil apapun, sebesar apapun. Yang penting kita aware gitu ya. Jangan sampai ya tadi kita nggak tahu gitu sebetulnya kita pengennya apa hari ini gitu ya. Kita ngejar kemana, tujuannya naon, boro-boro tujuan hari-hari mau ibadah, poho orang kan gitu. Nah, ketika kita setiap pagi misalkan bangun meniatkan hari ini untuk jadi ibadah, mungkin harapannya lebih spesifik ya. Ibadah seperti apa yang mau saya laksanakan gitu ya. Mungkin dengan begitu semua dengan niat kita yang powerful ini, maka semua hari-hari ke depan itu lebih tajam lah gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin ya ada yang merasa kok gini-gini aja, kok mentok, dan teman-teman yang mungkin ya tadi kita sendiri belum mendefinisikan kita pengennya seperti apa. Oke, saya open mic. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, misalkan nulisnya ada yang kurang yakin, Kang ini udah oke belum gitu ya atau apa, boleh nanya ke Kang Endri, boleh nanya ke Kang Lutfi. Belum ada yang open mic, boleh nambahin dikit ya karena muncul lagi nih inputan di kepala. Oke, jadi law of attraction ini atau hukum daya tarik atau kekuatan pikiran kita ini tidak hanya berlaku buat diri kita, tapi bisa juga mempengaruhi orang lain. Oke, jadi setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan ke orang lain adalah mendoakan, gitu ya, kurang lebih.
doakan aja. Jadi kalau ada orang kesusahan, itu juga niatin aja. Itu juga bermanfaat kok. Bisa membantu gitu. Ada orang sakit, doain supaya sembuh. Ada orang kesusahan, doain supaya masalahnya cepat selesai. Itu juga bisa mempengaruhi, bisa membantu mereka. Jadi bukan cuma buat diri kita aja si kemampuan ini atau energi ini, pengetahuan ini, bisa juga buat bantu orang lain gitu. Itu sih Kang As, saya keingetan juga itu. Silahkan Ya, Kang yang Teteh. dulu ceritanya kalau kita lihat dari angkot, lihat orang itu kita doain, orang seangkot gitu ya. Ingat ya, saya dulu diajar. Betul. Oke, teman-teman ada yang mau nanya dulu mungkin? Ada Kang. Yuk, Der, silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kang atas kesempatannya. Saya mau nanya nih Kang tentang prinsip netral itu Kang. Prinsip netral di mana kita itu kan dalam kondisi yang seimbang menyikapi sesuatu, kemudian mengaitkannya dengan keinginan ini Kang. Itu gimana menyeimbangkannya itu Kang? Mungkin itu aja. Oke, Kang Yadi. Oke, saya coba ini ya, coba elaborasi ya sedikit ya. Oke, jadi prinsip netral itu kan adalah tidak menilai dan tidak berprasangka gitu ya. Contoh misalkan kita lihat situasi A, otomatis otak kita itu akan mengaitkan cari-cari dengan referensi yang udah ada gitu ya. Misalkan kita lihat orang jatuh di tengah jalan, motor jatuh, tanpa tahu sebab akibat awalnya, kadang-kadang kita itu ya wajar aja jatuh karena misalkan nggak sengaja nggak ceroboh kah, atau kita tiba-tiba dalam hati mikir itu salah si motor atau salah si mobil. Kadang-kadang memang otak kita sedemikian cepatnya untuk membentuk sebuah konklusi tanpa melihat secara dari sisi yang lain. Nah, netral itu lebih ke sana Kang. Jadi netral itu adalah kita menahan gitu ya, menahan bukan apa ya, mengendalikan supaya kita nggak ngeluarin prasangka bukan berdasarkan fakta apa yang kita lihat, apa yang kita amati, kita rasakan benar-benar gitu. Itu lebih ke sana sih kalau netral. Beda dengan, kalau mungkin menurut saya rada beda ya dengan niat ya, keinginan. Kalau keinginan kan memang kita ya beda dua hal yang berbeda gitu. Kalau kita keinginan emang kita ingin sesuatu yang kita kejar, bukan. Sementara netral itu ada sesuatu terus kita berpersepsi gitu. Nah, itu beda gitu ya menurut saya. Ya, itu sih kalau menurut saya ya. Dua-duanya terus harus dijalanin sih. Karena kan kita harus sadar bahwa kita harus, menurut saya ya, kita tuh harus selalu aware bahwa prasangka kita itu tidak selalu benar. Nah, ketika kita tahu bahwa prasangka kita itu ada kemungkinan salah, kita akan berusaha mencari perspektif orang lain. Ketika itu terjadi, maka kita akan jadi orang yang sangat berhati-hati, dan kita juga akan menjadi orang yang tadi nggak gampang ngejudge, nurunin ego, memaklumi orang lain. Karena ketika kita lihat ini sesuatu, kita nggak bilang lu salah, nggak gitu. Tapi kita bilang, oh ternyata begini-begini, oke, maklum kalau dia seperti itu. Walaupun kejadiannya misalkan salah, tapi kita bisa melihat bahwa kenapa orang itu melakukan salah sebagai sesuatu yang wajar dan dimaklumi. Bukan berarti kalau ada yang salah kita nggak koreksi ya, tapi kita bisa memaklumi dari sisi sana. Gitu. Kira-kira gitu kan? Yang lain mungkin silakan. Atau kalau kurang jelas bisa ditanya lagi. Boleh menanggapi dikit Kang As, mungkin sedikit pengalaman ya, waktu zaman dulu di HI gitu ya. Zaman dulu di HI itu ada latihan, bagian dari latihan itu mukul kikir, matahin kikir pakai pisau tangan. Oke. Nah, jadi dulu itu ada pelajaran ya dari aspel saya. Kalau nggak salah Kang Deki dari ITB ya. Kang Deki. Jadi misalkan kita udah punya tujuan nih, kita pengen mematahkan itu kikir ya, kita udah latihan. Pertama kan kita meniatkan dulu, kita pengen bisa mematahkan kikir. Oke.
kikirnya kita pukul. Ketika kikirnya patah, wah keinginan terpenuhi, wah senang luar biasa. Nah itu tidak netral, gitu. Ketika kikir tidak patah, kita kecewa, wah sedih gitu, malu, trauma, nggak mau mukul kikir lagi, nggak mau latihan lagi. Itu juga tidak netral. Jadi mau patah, mau tidak patah, netral, biasa aja gitu, biasa aja. Tapi yang jelas harus dievaluasi diri. Ketika keinginan kita tidak tercapai, coba evaluasi diri sambil netral ya, sambil tidak kecewa berlebihan gitu, nggak menganggap diri gagal. Evaluasi aja penyebabnya kenapa. Apakah karena salah tekniknya, salah kurang cepat, kurang bertenaga, atau mungkin kikirnya besi gitu, siapa tahu tenaganya udah kenceng, tapi kikirnya besi, jadi kikirnya bengkok gitu. Bisa aja seperti itu. Apa ya? Kurang lebih seperti itu sih kalau netralnya. Kalau yang saya pahami. Jadi netral tuh memandang apa adanya lah kurang lebih. Kalau berhasil ya berhasil gitu, nggak usah pakai bumbu yang lain, senang berlebihan gitu, bangga, sombong gitu. Jangan seperti itu yang saya pahami. Tapi kalaupun gagal ya nggak usah berkecil hati, tinggal evaluasi aja. Tadi kan niatnya pengen patahin, ya kalau gagal, evaluasi kenapa bisa sampai gagal gitu. Kalau dulu sih yang saya pahami zaman masih rajin latihan seperti itu. Seperti itu sih Kang As dan Kang Yadi. Ya, silakan. Oke, siap Kak. Oke, ada yang mau nanya satu lagi? Kayaknya masih ada. Silakan. Oke, belum ada. Oke deh. Karena udah 1 jam lewat ya. Nanti kita bahas diskusinya bisa di grup, kita lanjutin. Teman-teman sekalian, yang terakhir saya sampaikan adalah teman-teman, ini adalah project yang teman-teman lakukan, writing, menulis 20 ini bukan kerjaannya kayak simpel, tapi menurut pengalaman saya pribadi dan teman-teman yang dulu melakukan, ini sangat powerful. Nah, terus harus saya apain ini list 20 gitu ya. Teman-teman sekalian, bagusnya diduplikasi 20 jadi 40. Kalau bisa, saya yakin teman-teman bisa ya. Dalam waktu senggang, sempatkan. Jangan waktu senggang lah. Pokoknya sempatkan sampai minimal 40 aja 2 kali lagi. Gitu ya. Terus apa yang teman-teman lakukan adalah, kita cobain setelah latihan, entah itu berarti Senin sama Kamis ya. Atau kalau enggak, teman-teman luangkan waktu. Teman-teman baca lagi 1-40 tadi. Baca aja. Oke, ini apa. Karena dia sudah kalimatnya positif, sudah ada tengah waktu dan spesifik. Kalau teman-teman ngerasa ini kurang spesifik nih, gitu ya, spesifikin lagi. Luangkan waktu buat benar-benar spesifik. Jadi ketika kita baca, kita kebayang gitu, just gimana. Oh, kedua tuh apa, gitu ya. Apa yang terjadi adalah ketika nanti kita baca list 40 tadi, secara tidak langsung energinya bakal nembak gitu, untuk mewujudkan si 40 ini. Nah, jadi kalau saya ulang lagi ya, teman-teman, list 20 yang sekarang kembangkan jadi 40 setiap selesai latihan, atau teman-teman luangkan sendiri mau kapan gitu ya, tapi rutin dibaca si itu list gitu ya. Semoga dalam tidak lama kita bisa lihat satu persatu list yang tadi terwujud dengan caranya sendiri gitu ya. Tapi ingat bahwa cara sebuah doa terwujud itu kadang-kadang nggak langsung straight gitu ya. Contoh misalkan saya ingin pasien banyak, misalkan standar gitu. Saya ingin pasien saya 20 orang per hari mulai bulan depan misalkan. Tiba-tiba mungkin jadwalnya perwujudannya bisa beda tuh ya. Nggak tiba-tiba 20 datang. Tiba-tiba dikasih momen di mana kita harus latihan lebih edan misalkan gitu ya. Jadi jalanin aja prosesnya. Ingat semua hal-hal yang datang itu akan bisa jadi pintu pembuka si doa-doa ini. Jadi tugas kita adalah yakin kita maunya apa, sadar akan keinginan-keinginan kita, bayangkan, biarin energinya bergerak, biarin doanya mewujud sendiri, dan lakukan maksimalin hal-hal yang datang ke kita. Karena mungkin kesempatan itu adalah ijabah dari doa kita yang terselubung. Nah, gitu ya, nggak semuanya langsung kelihatan jeblak gitu. Ya, mungkin itu terakhir dari saya. Semoga 1 jam lebih ini jadi manfaat gitu ya. Ini sekali lagi bukan ini hal sederhana tapi powerful. Semoga teman-teman berkesempatan merasakan betapa powerfulnya
energi-energi doa yang teman-teman spesifikkan tembakannya ini. Ya, nuhun kita akhiri sekali ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa akhir majelis. Oke, kita ketemu lagi hari Kamis, keringatan lagi. Ingat, minum, istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.